Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, sebelumnya Bapak boleh tahu dulu siapa nama kamu? Boleh Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Dinda Aulia Putri Pak, saya dari Pasaman. Oh, Dinda Aulia Putri. Iya. Dari mana tadi Dinda? Ini habis pulang dari kampus Pak. Oh, dari kampus. Iya. Oh, berarti ada pelajaran bagaimana? Iya, ada matkul Pak, kami kuliah hari ini. Kuliah apa itu? Ada itu tadi Pak, ujian statistika. Oh, gitu. Udah makan? Alhamdulillah udah Pak. Jadi ada perlu apa ke sini? Jadi begini Pak, saya itu mengalami kendala Pak terkait manajemen waktu, yang mana saya itu kayak terlalu sulit untuk membagi antara waktu belajar sama waktu untuk mengerjakan tugas dan rapat-rapat, karena saya juga ikut organisasi kan Pak. Gitu. Iya, jadi saya terlalu rumit untuk membagi waktu saya Pak. Jadi sebelumnya udah pernah ikut konseling? Sebelumnya belum. Oh, belum pernah ikut konseling? Belum Pak. Berarti belum tahu dong apa itu konseling? Belum. Oke, jadi konseling itu adalah suatu cara atau tempat untuk menyelesaikan masalah bagi seorang konseling. Nah, yang dimana itu terdiri dari konselor dan konseling. Jadi konselornya akan membantu konseling untuk mencari solusi terkait dari masalah yang dialami oleh konseling tersebut. Ya, baik Pak. Jadi di dalam konseling ini kamu terbuka saja, apapun itu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu alami sekarang, kamu keluarkan saja, dan di sini kerahasiaannya akan terjaga. Oke, baik. Jadi kamu tadi berbicara tentang bagaimana kamu Membagi waktu. Ya. Kamu kesulitan untuk membagi waktu. Iya Pak, benar sekali. Karena kamu ikut KMPSIK, ikut organisasi juga. Iya Pak. Kalau boleh tahu kegiatanmu sehari itu gimana? Kalau pagi mungkin ya Pak ya, kan sekarang kan udah semester 4 Pak. Jadi dari pagi itu kami tadi ke TK. Habis balik dari TK itu kami juga ada ujian beberapa mata kuliah kan Pak. Jadi waktunya itu sudah mepet Pak. Gitu. Yang mana nanti itu tugas-tugas dari mata kuliah yang lain tentunya bentrok ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana cara saya itu supaya saya bisa membagi waktu saya untuk belajar, rapat, dan bisa refreshing juga Pak? Gitu. Ya, refreshing. Ya. Ternyata butuh refreshing juga ya. Iya Pak. Itu setiap manusia itu membutuhkan waktu untuk menghibur dirinya sendiri ya Pak ya. Oke. Jadi dari pagi itu kadang kamu pergi ke TK gitu. Iya. Dan dilanjut dengan mata kuliah lain. Yang lain ya Pak. Jadi kamu kesulitan untuk Iya. bagi waktu dengan organisasi juga ya. Iya Pak. Kalau malam kegiatannya balik dari misalnya kan kampus itu sampai sore atau itu organisasi sampai sore misalnya. Begini Pak, kan nanti itu habis dari rapat misalnya Pak ya. Sampai nanti di kelas saya itu jam 5 mungkin udah mandi. Oke. Terus mungkin hari sudah malam ya Pak ya. Ya. Karena saya itu jarang begadang Pak. Jadi jam 9 atau jam 10 itu saya udah tidur Pak. Gitu. Jam 9 ke jam 10 udah tidur. Iya Pak. Oh, berapa paling lama kamu ikut rapat dari organisasi itu? Bisa jadi 2 sampai 3 jaman Pak. 2 sampai 3 jam. Berarti balik kampus itu sekitar jam? Misalnya nanti balik kampus dari jam 3 atau jam setengah 4 ya Pak ya. Nanti habis asar kami lanjut itu rapat organisasi. Nah nanti pulang itu agak maghrib Pak. Oh, maghrib. Iya. Jadi pas dah maghrib itu nanti kan Pak, saya itu kayak belum makan ini, cucian banyak. Jadi itu
membuat mood saya untuk bikin tugas itu jadi Oh, jadi tidak hilang terkumpul. gitu. Iya Oh, Pak, seperti itu Pak. jadi karena mood gitu ya. Iya Mood benar dan mood sekali gitu. Pak. Gitu. Oke. Berarti kamu ikut organisasi itu keberatan atau enggak? Sebenarnya nggak keberatan sih Pak, tapi kembali lagi kepada saya mungkin ya Pak ya, karena saya tidak bisa membagi waktu atau memanajemen waktu saya. Ini kebetulan saya pergi ke sini Bapak. Sekiranya Bapak ada saran atau solusi untuk saya gitu. Tadi kamu bilang kalau kamu tidurnya itu jam 9 atau jam 10-an ya. Iya Pak. Dari sudah maghrib. Sampai jam 9 atau jam 10 itu kamu ngapain? Biasanya saya scroll TikTok sih Pak. Oh, scroll TikTok. Iya. Oke. Jadi lebih kecenderungan bermain HP gitu ya. Betul sekali Pak. Menurut kamu bermain HP itu bagus nggak? Tentunya tidak Pak, karena dapat merusak mata dan otak saya tentunya ya Pak ya. Biasanya saya scroll TikTok juga sambil itu Pak. Kadang saya sambilan dengan bermain Mobile Legends. Oh, bermain game. Iya. Apa untungnya bermain game buat kamu? Tidak ada sih Pak, tapi sedikit meringankan beban saya. Oh, Tapi kalau di feed itu akan menambah beban saya semakin berat Pak. kalau kalah itu akan menambah beban gitu ya. Iya Pak, tapi jika saya menang ya Pak ya, saya akan semakin sering dan mungkin bisa jadi 5 kali untuk mengulang game yang sama. Kamu kayaknya panasan. Coba dulu kamu. Boleh Santai aja. boleh minta tisunya Pak? Boleh. Sudah. Jadi tadi kamu berkata bahwasanya kamu habis sholat maghrib itu sampai jam 9 atau jam 10 itu lebih sering bermain HP gitu. Iya Pak. Karena dari pagi saya tuh tidak megang HP Pak, jadi saya butuh juga lihat-lihat sosial media sedikit-sedikit kan Pak. Jadi kayak begini Dinda. Iya Pak. Handphone itu juga ada bagusnya, seperti kita bisa mencari informasi-informasi yang tidak kita ketahui, dan juga ada juga buruknya. Seperti tadi yang Dinda bilang kan, yang kita katakan bahwasanya itu dapat merusak mata, otak. Tapi Dinda itu menjadi seperti sulit untuk membagi waktu. Kalau saran dari Bapak, itu bagusnya Dinda bermain HP itu ketika habis sholat maghrib misalnya dari jam 7 itu sampai jam 8 itu lebih cenderung bermain HP lah, cari-cari informasi tentang pembelajaran juga boleh. Nanti habis sisanya sudah selesai, kamu boleh nanti untuk membuat tugas gitu. Ya, kamu tahu nggak berapa lama penggunaan HP itu? Tidak Bolehnya. Bagusnya itu penggunaan HP itu sekitar 2 jam dalam sehari. 2 jam ya Pak ya? Ya, 2 jam dalam sehari. 2 jam dalam sehari gitu. Berarti kamu sudah menggunakan HP itu berapa jam? Dari jam 7, 8, 9, 10, 4 jam Pak. Udah 4 jam, Iya. udah berlebihan itu. Jadi itu gimana? Baik nggak untuk kamu? Tidak Pak. Jadi saran dari Bapak seperti itu. Kamu menggunakan HP itu sejam atau 2 jam saja sudah cukup, dan nanti dilanjut dengan membuat tugas kamu. Iya Pak. Kalau misalnya tugasnya dari HP bagaimana ya Pak? Ya, itu kan bisa sekalian. Kamu waktunya sebelum bisa mencari informasi tentang terkait tugas-tugas kamu. Nanti saya harus mengurangi waktu saya untuk bermain game online berarti ya Pak? Karena apa? Ya. Karena kamu juga ikut organisasi juga. Saat kamu mengikuti organisasi itu, kamu juga harus bersedia gitu, apa risiko yang didapat gitu. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari informasi kita?
untuk manajemen waktu itu tentunya saya harus mengurangi bermain game online kan Pak. Ya. Juga kalau habis sholat maghrib itu mungkin saya harus mencek tugas-tugas saya, sekiranya ada tugas yang mungkin bisa dikumpulkan untuk besok pagi boleh dikerjakan dulu saat kita siap sholat maghrib atau sholat isya. Mungkin untuk tidurnya berapa sih Pak? Untuk tidurnya itu dari jam 10. Karena itu kalau lebih dari jam segitu itu juga tidak baik. Iya Pak. Seperti yang kamu bilang tadi kan, sudah kita bahas juga, sudah kita simpulkan juga Iya. bahwasanya kamu akan untuk kedepannya kamu akan bagaimana? Mungkin kedepannya bisa untuk bangun lebih pagi nggak sih Pak? Saya juga terkendala tadi, biasanya saya itu bangunnya selalu kesiangan Pak. Nah, kenapa? Ya, mungkin karena saya susah bangun ya Pak ya. Alarm sudah saya hidupkan tapi saya mungkin nggak bangun Pak. Gitu. Iya, Padahal udah tidur cepat ya. iya udah tidur cepat. Tapi Susah susah bangun Pak. Karena biasanya di rumah itu kan saya dibangunkan jam 5 untuk sholat subuh Pak. Kalau di sini mungkin sholat subuhnya saya sering telat Pak, atau bisa jadi saya tidak sholat. Gitu. Iya, gara-gara saya kesiangan Pak. Kesiangan. Oh, kamu di sini ngekos ya? Iya Pak. Saya, Ngekos itu Iya. dengan teman aku sendiri. ada teman saya sih Pak. Oh, ada teman. Iya. Teman kamu gimana? Teman saya itu satu kampus sama saya Pak, jadi kami juga satu jurusan. Yang namanya satu kos berarti kan sibuk dengan hidup masing-masing juga ya Pak ya. Iya. Udah pernah sebelumnya untuk minta tolong untuk membangunkan kamu. Jadi kendalanya seperti ini juga Pak. Berhubung teman saya ini juga susah bangun ya Pak ya. Jadi saat kami digabungkan berdua, jadi kami sama-sama kesulitan untuk bangun pagi Pak. Jadi masalah yang baru timbul, yaitu kami kesulitan dalam bangun pagi, dan setiap paginya itu kami selalu terlambat Pak. Sudah ngidupkan alarm? Sudah Pak, Sudah. sudah. Setiap pagi selalu ada alarm di HP, tapi saya dan teman saya itu tidak bangun-bangun Pak. Atau alarmnya kurang keras? Ini bisa jadi Pak. Gitu. Iya Pak. Jadi gimana kira-kira ke depannya? Kan kamu sudah tidur cepat, masa ya untuk bangun pagi aja susah gitu. Itu niat saya yang harus diperlurus ya Pak ya. Gitu. Itu kan kamu paham dong. Dia dari mana letak salah kamu gitu. Ya mungkin selama ini saya terlalu berleha-leha dengan hal yang tidak berguna seperti main Mobile Legend. Apa lagi ya? Oh, berarti kamu juga sudah tahu kan di mana letak salah kamu terlalu berleha-leha dalam berpikir. Sudah Pak. Oke. Kira-kira kamu sudah bisa ya untuk kedepannya bagaimana? Sudah tahu dong kedepannya harus bagaimana? Saya sudah tahu Pak. Jadi apa yang kamu dapat dari hasil konseling kita kan hari ini? Mungkin sedikit masalah saya terkurangi ya Pak, karena solusi-solusi yang udah Bapak berikan, dan sepertinya ya seperti yang saya bilang tadi Pak, mungkin saya harus bikin tugas setelah isya, terus bikin alarm yang mungkin dekat dari saya biar nanti terdengar ya Pak ya. Atau mungkin saya boleh mencari seseorang yang bisa membangunkan saya kan Pak. Kan sudah ada kawan. Iya. Kan teman saya juga bangunnya kesiangan Pak. Tidak mungkin juga nambah satu lagi teman juga. Dia juga sih Pak. Jadi itu tergantung dari apa gitu? Tergantung niat kita sendiri. Tergantung niat kita sendiri. Jadi kamu harus niatkan diri untuk bisa bangun pagi. Karena kalau bangun siang itu kita sering kelalaian lebihnya kan. Iya Pak. Saya sering terlambat juga Pak. Tapi kan itu latihan mengajarkan anak-anak untuk latihan nari ya Pak. Kami juga sering terlambat Pak. Apalagi tempatnya juga jauh kan Pak kan. Oh, di mana tempatnya? Itu tempatnya ada di Padang Mage Pak. Oh, Padang Mage. Kamu kesananya pakai? Ibu teman-teman saya tadi Pak. Satu lagi. Oh, yang sekos itu? Iya. Gitu. Berarti kamu pakai
motor, Iya, pakai motor di sana. iya Pak. Itu lumayan jauh juga kalau pakai motor ke Padang aja. Kamu juga sering pegang siang. Iya, saya juga kesiangan Pak, apalagi nanti saya kan belum makan pagi Pak. Hmm. Nah, itu sebenarnya kendala juga sih Pak sama saya, karena saya perginya pagi. Kamu perginya pagi jadi kendala sama kamu. Nanti habis dari TK kan kami langsung ke kampus juga Pak. Jadi habis mata kuliah itu lagi, nanti dan lagi habis keluar langsung masuk mata kuliah itu lagi, nggak ada jadi bedanya Pak. Itulah Pak. Berarti setiap hari seperti itu. Iya, Kembali lagi kepada niat kita. iya, luruskan niatnya ya Pak ya. Teruskan niat kita. Karena tugas kita di sini kan untuk belajar. Nah, itu kamu tahu. Jadi kamu sudah menemukan juga solusinya bagi diri kamu sendiri Ya, Pak. dan bagaimana harusnya kamu ke depannya. Iya. Kira-kira bisa konsisten nggak tuh ke depannya? Insya Allah. Insyaallah. Oke. Eh, apa yang bisa kamu dapat dari konseling? Ya, mungkin beberapa solusi Pak sudah saya dapatkan. Tapi saya berharap kepada Bapak terkait masalah saya jangan diceritakan kepada siapa-siapa ya Pak. Tenang, di dalam konseling ini kerahasiaan dan informasi yang Dinda sampaikan ke Bapak itu terjaga dengan aman. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi jangan takut untuk datang kemari lagi kalau ada apa-apa gitu. Pak, nanti sekiranya saya ada masalah mungkin saya akan sampaikan kepada Bapak ya kan, mana tahu ada solusi-solusi dari Bapak yang bisa meringankan masalah-masalah saya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya belum sih Pak, tapi besok kalau misalnya saya mau konseling lagi saya kabari Bapak lagi. Boleh. Nanti kalau mau konseling lagi atau masih belum konsisten dengan waktu kamu, boleh datang kemari hubungi saya lagi selaku konselor kamu. Nah, insyaallah nanti kita akan juga carikan waktunya sebenarnya nanti. Biasanya Bapak itu waktu konselingnya berapa hari-hari apa saja Pak? Itu bisa di hari Senin, Rabu dan Sabtu. Senin, Rabu dan Sabtu ya Pak? Ya. Kalau sekiranya saya butuh Bapak di hari Rabu, mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi. Oke, boleh. Saya akan bersedia mengkonseling kamu dan mencarikan solusi untuk kamu dan membukakan semua pikiran kamu. Baik Bapak, terima kasih pelayanan Bapak yang sudah baik kepada saya. Mungkin itu saja masalah dari saya yang sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi. Oh, baik, hanya itu yang kamu sampaikan kepada Iya, iya Pak. atau ada lagi yang lain? Oh, bagaimana ya Pak? Gimana? Gak apa-apa, sampaikan aja. Itu lagi nih Pak. Nah, apa itu? Mungkin saya telat bangun nih Pak, karena saya itu nggak niat di jurusan saya Pak. Wah, kenapa gitu? Jadi kan saya jurusan PAUD Pak. Yang mana sebenarnya saya itu maunya ambil jurusan farmasi Pak. Jurusan farmasi. Iya, tentang obat-obat nih Pak. Oke. Tapi berhubung ibu saya itu punya TK, Mm-mm. dia maunya kalau saya itu jadi guru TK saja, nanti bisa melanjutkan ibu saya kan Pak. Ini juga terkait karir saya sih Pak. Hmm. Oh, berarti orang tua kamu punya TK gitu. Iya. Jadi orang tua meminta kamu untuk mengikuti jejaknya Iya, gitu. benar sekali Pak. Tapi yang kamu inginkan bukan itu. Iya, bukan. Kamu ingin masuk farmasi. Iya, waktu saya man kan Pak, saya dulu man. Oke. Karena saya mau masuk farmasi, jadi saya persiapkan, saya itu udah les matematika, fisika, sama kimia Pak. Karena di farmasi itu kan tentunya butuh sekali itu yang namanya kimia. Oh, udah pernah ikut les juga. Iya. Berarti di mana dulu? Iya Pak, karena saya mau niatnya sih mau masuk farmasi Pak. Hmm. Setelah berpikir panjang dan saya bertanya sama ibu saya ya Pak, katanya ambil aja jurusan PAUD. Oh, berarti kamu udah memiliki pengalaman dong di dalam farmasi? Atau hanya melalui mata pelajaran-pelajaran yang ikut kamu les itu? Kan? Iya, melalui mata pelajaran sama pelajaran yang ada di sekolah saja Pak. Oh, berarti pengalaman kamu belum ada. Belum. Nah, kalau dari orang tua
Kamu udah pernah ikut orang tua ke TK? Udah sering pak. Udah sering. Iya, kalau Berarti misalnya saya libur nanti punya sekolah saya datang pak. oh gitu. Berarti kamu juga memiliki pengalaman di bidang PAUD gitu. Iya pak. Kamu Saya juga hobi nyanyi, jadi makanya ibu saya bawa saya ke TK pak. Saya juga suka sama anak-anak pak. Jadi kalau sekiranya kamu tetap mengambil jurusan farmasi itu kira-kira kamu mampu nggak? Setelah saya melalui sampai semester sekarang ya pak, Ya. sepertinya saya jatuh cinta sama PAUD pak. Oh, jatuh cinta kamu sama PAUD. Iya, jadi saya kayak menyesal kenapa nggak dari awal saya bangga jadi bagian dari mahasiswa PAUD ya pak. Gitu. Iya. Berarti nggak ada keinginan lagi untuk ikut farmasi. Sepertinya tidak sih pak, tapi mungkin jalan yang disiapkan orang tua jauh lebih baik sih pak. Kalau dari Bapak dengar tadi ya yang kamu sampaikan tadi bahwasanya kamu ingin masuk farmasi Iya pak. dan kebetulan orang tua kamu itu guru PAUD dan memiliki PAUD Iya. dan orang tua kamu menyuruh kamu untuk mengikuti jejaknya. Di saat orang tua kamu menyuruh kamu mengikuti jejaknya itu, bagaimana perasaan? Saya antara kecewa, tapi berhubung saya tidak pernah membantah orang tua saya pak ya. Jadi saya hanya mendaftarkan diri saya di jurusan PAUD saja pak. Berhubung saya tidak mau nanti kalau misalnya saya lulus di farmasi, tapi saya akan pilih atau ragu antara memilih farmasi sama PAUD. Nah, Jadi saya memilih untuk mendaftar di satu jurusan saja pak, yaitu jurusan PAUD. dari yang kamu jelaskan tadi, bisa Bapak simpulkan bahwa kamu cuman hanya memiliki minat pada farmasi, tapi tidak memiliki pengalaman yang lebih terkait farmasi tersebut. Iya. Di sisi lain, orang tua kamu juga membawa kamu dan memberikan pengalaman kepada kamu terkait halnya di dalam PAUD. Dan itu akan membuat kamu lebih Efektif ya pak ya. lebih bisa untuk kedepannya dengan pilihan yang dipilihkan oleh orang tua kamu. Jadi kamu sudah memiliki pengalaman, tinggal memunculkan niat dari kamu. Ya sih pak, tidak mungkin juga Tuhan membawa kita sejauh ini kalau untuk gagal. Iya, cinta. Oke. Jadi gimana perasaan kamu? Ya begitulah pak. Sekarang kan udah nyaman dengan PAUD. Sudah pak, sudah mulai sih, tapi melihat orang-orang pakai baju farmasi kayaknya bagaimana ya pak, hati saya itu juga meronta-ronta. Menurut kamu pilihan orang tua itu buruk nggak buat kamu? Setelah saya pikir sih pak, sepertinya Tidak. tidak mungkin juga orang tua memberikan yang terburuk untuk anaknya, pasti selalu memberikan yang terbaik. Nah, yes. Karena orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang terlibat. Oke. Kan kamu sudah mulai paham. Sudah pak, sejak saya masuk PAUD saya sudah mulai paham pak tentang hal itu. Jadi karena itulah mungkin kamu tidak ditakdirkan untuk di farmasi. Dan kamu sekarang sudah nyaman dengan PAUD. Sudah pak, Jadi kedepannya gimana? mungkin saya akan berubah dan mencintai jurusan saya dan bisa manajemen waktu saya pak. Kembali lagi Bapak tanyakan kesimpulan dari konseling dari awal kamu berbicara dengan saya sampai saat ini, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, dan akan seperti apa kamu kedepannya nanti? Intinya dari konseling kita hari ini itu saya merasa puas dengan pelayanan yang Bapak berikan kepada saya, yang mana itu membuat saya menjadi terbuka kepada Bapak ya Pak ya. Saya juga merasa mungkin itu kesalahan dari saya sepenuhnya sih Pak, karena saya tidak bisa manajemen waktu saya. Saya juga ikut organisasi, tapi saya tidak mampu untuk membagi waktu. Saya juga kesulitan dalam bangun pagi, itu tentunya salah saya dan kembali kepada saya Pak. Dan mungkin insya Allah kedepannya saya akan berubah dan bisa lagi untuk bangun pagi dan tidur lebih cepat dan tidak bermain game online ya Pak ya. Mungkin itu, dan mungkin saya juga akan mencintai jurusan saya Pak. Oke. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin segitu saja ya Pak. Iya. Oke. Setelah tadi
sesi konseling kita dan kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu, maka dari itu saya meminta maaf apabila ada salah perkataan saya sampaikan, dan saya berharap semoga kamu konsisten dengan pilihan kamu dan apa yang kamu lakukan ke depannya. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau kamu ada apa, datang saja kemari. Kiranya itu solusi kita. Baik Pak, terima kasih banyak ya Bapak ya sudah memberikan saya solusi terkait masalah-masalah saya yang mungkin sepele di mata orang lain tapi bagi saya itu terlalu berat. Tidak apa-apa. Saya juga merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Linda.